mereka sebut bahwa pengelolaan utang di negeri ini ugal-ugalan dan asal-asalan. Hei, saya mau tanyakan, pada era pemerintahan sebelumnya, apakah itu utangnya tidak ugal-ugalan? Membuat sebuah proyek yang berujung pada mangkrak, apakah itu bukan disebut ugal-ugalan? Lalu kalian katakan bahwa sekarang pemerintah berutang itu untuk ugal-ugalan. Di bagian mana? Coba tunjukkan, coba Anda jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silahkan klik tombol subscribe dan juga like. Terima kasih. Video saya kali ini saya mau memberikan sebuah kabar yang sangat mengejutkan bagi para pembenci Jokowi, dan tentunya kabar yang sangat menggembirakan bagi kita yang otaknya masih waras, yaitu utang luar negeri kita turun. Tentunya ini kabar gembira ya. Kita tahu biasanya para pembenci Jokowi ini atau para pembenci pemerintah ini selalu berteriak soal utang. Bagi mereka pemerintah ini dianggap itu sebagai raja utang. Bahkan ada partai mantan sering menyindir tentang hal ini. Mereka memamerkan utang sedikit dan ekonomi yang meroket. Bagi saya sepertinya mereka ini tidak paham bahwa kita Indonesia ini tidak punya kemampuan untuk mencetak uang seperti mencetak tisu. Saya ambil contoh Amerika Serikat. Saking banyaknya mereka mencetak uang, menyebabkan jumlah uang yang beredar itu terlalu banyak. Sehingga apa? Menjadi masalah buat Amerika sampai saat ini. Kita tentunya tahu bahwa pendapatan dalam negeri kita ini tidak cukup banyak untuk membangun negara yang tentunya sudah terlalu jauh ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara lain. Artinya apa? Artinya mau tidak mau, suka tidak suka, negara ini harus berutang. Tentunya berutang untuk pembangunan yang produktif. Jangan kita berutang untuk membangun isi dompet kita. Jangan sampai kita berutang untuk mengenyangkan kelompok kita. Itu yang rakyat jelata tidak senang. Itu yang rakyat jelata marah. Tetapi kalau negara berutang untuk membangun, untuk membuat bangsa ini semakin maju, saya kira tidak masalah. Bagi para pembenci Jokowi ini dan juga oposisi, mereka menganggap bahwa utang ini itu adalah sebuah hal yang buruk. Padahal kalau kita pikir-pikir, banyak orang pernah berutang, termasuk saya. Misalnya ketika kita membeli sebuah sepeda motor, atau kita membeli mobil, handphone, atau rumah, pasti kita berutang. Tipu kalau dia bilang tidak berutang. Orang kaya saja dia berutang kok. Beli mobil aja dia pakai cicil kok. Nah, mereka yang suka berteriak dan bikin gaduh pun mungkin ada utang juga. Ya walaupun meski mereka ini bergaya layaknya orang suci yang tidak punya utang.
kita tahu bahwa tanpa utang, bagaimana pemerintah ini bisa membangun? Apakah tidak perlu ada pembangunan sehingga negara tercinta kita ini terus menjadi negara yang terbelakang? Apakah kita mau seperti itu? Tentunya tidak. Makanya membangun itu butuh uang. Bukan kita membangun pakai cinta. Apalagi kita membangun pakai mantra sihir. Bim salah bim, maka jadilah jalan raya. Bukan seperti itu. Makanya para oposisi dan juga pembenci pemerintah ini, kalau ada berita utang luar negeri terus bertambah dan meroket hingga mencapai lebih dari 6.000 triliun rupiah, seolah bagi mereka ini, utang ini adalah alarm peringatan tsunami atau mungkin kiamat akan tiba. Mereka sebut bahwa pengelolaan utang di negeri ini ugal-ugalan dan asal-asalan. Hei, saya mau tanyakan, pada era pemerintahan sebelumnya, apakah itu utangnya tidak ugal-ugalan? Membuat sebuah proyek yang berujung pada mangkrak, apakah itu bukan disebut ugal-ugalan? Lalu kalian katakan bahwa sekarang pemerintah berutang itu untuk ugal-ugalan. Di bagian mana? Coba tunjukkan. Coba Anda jelaskan. Kabar baiknya teman-teman, utang kita ini ternyata sudah turun pada bulan April. Dan ini sesuai dengan laporan Bank Indonesia. Oke, untuk lebih jelasnya lagi saya coba tampilkan utang kita yang sudah turun. Nah, teman-teman, penurunan utang luar negeri ini tersebut itu terjadi karena pemerintah baru-baru ini membayar utang senilai 1,9 miliar US dollar. Hal inilah yang menjadi penyebab utang luar negeri kita ini turun. Jadi pada intinya, berapapun nilainya itu, intinya utangnya menurun. Dan saya yakin berita ini akan membuat kelompok sakit hati dan juga para pembenci pemerintahan Jokowi tidak akan berkomentar banyak. Mereka hanya akan berteriak saat utang luar negeri itu akan naik atau meroket. Kalau turun pasti mereka diam, saya yakin itu. Karena memang itulah tujuan mereka. Teriak pada saat ada kabar yang menyenangkan buat mereka. Menyenangkan dalam arti di sini bisa dibuat catatan buruk untuk pemerintah. Saya juga sering katakan bahwa utang itu hanya akan jadi bahaya kalau digunakan untuk keperluan yang sifatnya konsumtif atau dibuat untuk foya-foya atau dibuat untuk membangun hal-hal yang tidak jelas yang berujung pada mangkrak. Tapi kalau untuk keperluan yang produktif, maka utang itu bisa diselesaikan dengan bertahap. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan tentang utang. Asalkan utang ini kita kelola dengan benar. Bukan kita mengelolanya dengan serampangan seperti gubernur itu loh, gubernur yang menang dengan politik identitas itu, yang suka menjadi dermawan dengan konsep kelebihan bayar. Nah, utang Indonesia ini juga termasuk salah satu yang cukup rendah rasionya jika kita bandingkan dengan negara-negara lain. Itu pun dibuat heboh dan dibuat gaduh
oleh para pembencinya Jokowi ini, oleh para oposisi-oposisi ini. Ya, memang mungkin itulah kerjaannya mereka untuk selalu bikin gaduh. Mungkin mereka tahu, tapi ya sengaja bikin ribut. Supaya apa? Ini kan demi kepentingan politik. Ya sudahlah. Kalau mau dibandingkan, seharusnya kita bandingkan dengan era presiden sebelumnya. Era presiden prihatin. Itu baru fair menurut saya. Coba teman-teman lihat. Pembangunan itu apakah semasif pada era yang sekarang? Tidak ada. Yang ada malah banyak proyek mangkrak yang menjadi warisan hingga saat ini. Bahkan banyak kadernya yang kena kasus korupsi. Saya yakin siapapun tahulah era presiden sebelumnya itu negara ini berjalan seperti autopilot. Jadi dia berjalan sendiri. Rakyat bahkan dibuai dengan subsidi-subsidi yang menurut saya ini kurang mendidik. Sehingga apa? Buat manja. Tapi pembangunan infrastruktur yang penting untuk ekonomi malah dinomor duakan.